Hari ini kita akan belajar sama-sama firman Tuhan. Dan biarlah pelajaran hari ini dapat membuka pemahaman kita, pengertian kita, bahkan wawasan kita akan bertambah. Dan saya percaya ketika kebenaran disingkapkan, maka kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Oleh dan sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita akan belajar sama-sama firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan kita bahas di dalam Matius 22. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara dari ayat 35 sampai dengan 40. Saudara dengarkan. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Perhatikan, pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, Bapak Ibu Saudara, pertanyaan daripada ahli Taurat ini sebenarnya untuk menjebak Yesus, mencobai dia. Tetapi Yesus tahu, karena dia sang firman itu, dia katakan jawabannya adalah kasih. Dengan uraian sebagai berikut, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa dan akal budimu. Dan yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini tidak bisa dipisahkan, saudara. Sebab kalau saudara mengatakan saudara mengasihi Tuhan, tapi saudara tidak mencintai atau mengasihi saudara-saudara kita yang ada di sekeliling kita, keluarga kita, tetangga kita, sesama manusia, maka tidak mungkin saudara bisa mengasihi Tuhan. Sebab itu Alkitabiah. Tidak mungkin saudara bisa mengasihi yang tidak kelihatan, sementara yang kelihatan saudara tidak bisa kasihi. Nah, inilah yang dijawab oleh Yesus kepada ahli Taurat itu. Dan perlu diketahui bahwa Alkitab mencatat kasih itu tidak pernah akan berkesudahan. Nubuat akan berakhir, penglihatan akan berakhir, bahkan pengetahuan akan berakhir. Lebih tepatnya di dalam 1 Korintus 13 ayat 8 dia katakan begini, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Kasih tidak pernah berkesudahan. Gak mungkin dia akan berkesudahan. Allah adalah kasih, kata firman Tuhan. Jadi kasih itu akan kekal untuk selama-lamanya. Makanya firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah, sehingga yang mengorbankan dirinya, Yesus Kristus yang dimaksud, supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena dia adalah kasih itu sendiri. Nah, di dalam Galatia 5 ayat yang ke-14 berkata begini, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sahabatku dan saudara-saudaraku seiman di dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang yang mau dikasihi Tuhan, tetapi mereka sendiri tidak mau mengasihi Tuhan. Banyak orang, terutama orang-orang Kristen, yang mau ditolong Tuhan, mau pergumulannya dijawab Tuhan. Dia mau supaya mengalami kesembuhan, dia mau naik jabatan, dia mau karirnya bagus, dia mau pintu dibukakan bagi dia. Dan itu semua dari Tuhan. Tetapi dia sendiri tidak mau mengasihi Tuhan. Banyak yang seperti itu. Saya berharap dari Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan apa yang kita pelajari bersama-sama tentang kasih, saudara tidak termasuk di dalam orang yang saya sebutkan tadi. Saudara adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tetapi tahukah saudara bahwa menjelang akhir zaman, hari-hari ini, kasih kebanyakan orang semakin menjadi dingin. Apalagi mengasihi Tuhan. Sebab kenapa? Karena mereka sudah lebih banyak mencintai dunia ini daripada mencintai Tuhan. Dan Alkitab berkata, orang-orang yang mencintai dunia ini tidak mungkin mereka akan bisa mencintai Tuhan. Karena mereka akan lebih memfokuskan diri kepada perkara-perkara dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan,
bahwa sebenarnya ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan itu bisa dilihat dari gaya kehidupannya sehari-hari. Nah, waktu saya merenungkan firman Tuhan ini, paling tidak saya menemukan ada 4 hal yang menjadi ciri-ciri orang-orang yang mengasihi Tuhan. Yang pertama, saudaraku, orang yang mengasihi Tuhan akan menuruti segala perintah Tuhan. Itu sudah pasti. Karena Yohanes yang ke-14 berkata begini, ya, ayat yang ke-15, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Nah, orang-orang yang menuruti perintah-perintah Tuhan, mereka adalah kategori orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tetapi jikalau saudara menjauhi perintah Tuhan, saudara tidak mau melakukan perintah Tuhan, saudara membangkang dan tidak taat akan firman Tuhan, saya bisa pastikan sekalipun saudara orang Kristen, saudara adalah orang-orang yang memiliki kekristenan itu hanya di KTP. Sementara saudara tidak mengasihi Tuhan, tidak mencintai Tuhan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu, kalau kita mau mencintai Tuhan, mau tidak mau, kita akan menuruti segala perintah-perintah Tuhan. Tentunya apa yang ada di dalam Alkitab. Yang kedua, orang-orang yang mencintai Tuhan, yang mengasihi Tuhan, pasti akan membenci apa yang dibenci Tuhan. Itu sudah pasti. Tidak mungkin dia mencintai sesuatu yang Allah benci. Allah membenci persinahan, lalu dia mencintai persinahan. Gak mungkin. Malah dia menjauh dari persinahan itu. Karena firman Tuhan katakan bahwa Allah tidak mau, ya, kita mencemarkan tempat tidur, hidup dalam persinahan, diikat oleh berhala-berhala. Apalagi berhala, saudara. Kita mengatakan diri kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya Yesus. Tapi ketika kita sakit, keluarga kita sakit, yang kita cari bukan Tuhan, kita cari dukun. Miris, saudara, sebagai orang Kristen yang katanya mengasihi Yesus, mengasihi Tuhan. Tetapi ketika sakit, cari dukun, cari tukang pijit, pijit-pijit dengan tiup-tiup dan sebagainya, percaya tahyul, masih datang minta-minta pesugihan dan sebagainya. Masih banyak yang terikat dengan kemabukan, yang sebenarnya Allah tidak inginkan anak-anak Tuhan ada di bagian area itu. Maka kita yang mengasihi Tuhan, mau tidak mau harus membenci apa yang dibenci oleh Tuhan, apa yang dilarang oleh firman Tuhan. Ya, pastikanlah bahwa saudara ketika saudara mendengarkan pelajaran ini, saudara mengintrospeksi diri. Jangan-jangan selama ini saya percaya Tuhan, saya masuk gereja, tetapi saya masih terikat dengan perdukunan. Saya tidak tahu apa di kantong saudara itu ada jimat. Saudara masih pakai ikat-ikat pinggang, ya, jimat. Saya tidak tahu. Tetapi saya mau pastikan bahwa orang-orang yang mengasihi Tuhan, maka niscaya dia akan membenci apa yang Tuhan benci. Dia akan membenci dosa, karena Tuhan juga membenci dosa. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, ya, bahwa orang-orang yang mengasihi Tuhan pasti menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Baik roh, jiwa, dan tubuhnya diserahkan kepada Tuhan. Artinya sikap dia sama seperti yang Paulus katakan di dalam firman Tuhan, bahwa aku hidup bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Yang kuhidupi sekarang ini adalah hidupku di dalam iman oleh Kristus Yesus Tuhan. Nah, jadi pastikanlah saudara bahwa saudara sudah menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh saudara. Jadi saudara tidak lagi mencintai dunia ini, karena roh, jiwa, dan tubuh saudara sudah diserahkan kepada Tuhan. Seluruh kehidupan saudara, bahkan fokus hari-hari ini di dalam hidup saudara, saudara fokus untuk kerajaan Allah, bukan lagi perkara-perkara dunia. Perhatian saudara tidak akan diusikan dengan perkara-perkara duniawi, tetapi saudara, perhatian saudara akan lebih banyak memperhatikan hal-hal yang rohani. Nah, itu orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang mencintai Tuhan. Dia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Sama seperti Tuhan mencintai kita, Tuhan menyerahkan hidupnya kepada kita dengan di atas kayu salib. Dia mengorbankan dirinya supaya kita yang percaya
tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Camkan itu, saudara. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, salah satu cirinya adalah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Efesus yang kelima ayat 1-2 berkata begini, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Firman Tuhan katakan di dalam Roma 12 ayat 1, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Allah. Itulah ibadah kita yang sejati. Itulah tandanya orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan pasti selalu rindu untuk ketemu Tuhan. Pasti selalu rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Entah di dalam doa, entah di dalam ibadah kebaktian, entah di dalam praktek pujian penyembahan dia. Kerinduan dia untuk berjumpa dengan Tuhan akan terus terbangun di dalam dirinya. Sehingga itu akan semakin kuat dan tidak bisa dibendung oleh siapapun. Sehingga ada firman Tuhan katakan, siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kelaparan, ketelanjangan, apapun itu, tidak ada satupun di dunia ini yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Apalagi kita yang mencintai Tuhan. Semakin hari semakin diperbaharui, semakin hari semakin kental, semakin hari semakin luar biasa. Sehingga kerinduan kita untuk berjumpa dengan Tuhan akan terbayarkan ketika kita datang di hadapan Tuhan, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Kita akan dipuaskan secara roh. Saya percaya bahwa orang-orang yang mencintai Tuhan merindukan hadirat Tuhan. Ketika dia berdoa, dia tidak mau diusik dengan apapun. Ketika dia menyembah Tuhan, dia tidak mau terpengaruh dengan apapun. Fokus dia menyembah Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Pastikanlah saudara yang melayani Tuhan. Pastikanlah saudara berjumpa dengan Tuhan. Jadi 4 hal ini ya sebagai ciri yang saya pelajari di dalam firman Tuhan, bahwa orang-orang yang mengasihi Tuhan akan melakukan segala perintah Tuhan, akan membenci apa yang Allah benci, bahkan dia akan menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan, baik roh, jiwa, dan tubuhnya dalam pimpinan kuasa roh. Dan yang keempat dan yang terakhir ini, dia punya kerinduan untuk senantiasa bersekutu dengan Tuhan, mau jumpa Tuhan, baik itu dalam ibadah-ibadah, doa, pujian, dan penyembahan. Nah, ini rencana Tuhan bagi setiap kita. Mari mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kita, bahkan dengan segenap kekuatan kita. Dan aplikasikan kasih saudara kepada Tuhan melalui orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kepada suami kita, kepada istri kita, anak-anak, mertua, mantu kita, tetangga kita, jemaat, gembala, semuanya kita harus mengasihi. Karena identitas kita yang ada di dalam Kristus itu adalah kasih. Dan ini tidak gampang untuk bisa dilakukan. Karena firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 13 ayat 13, tinggal ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar dari antaranya adalah kasih. Saya percaya bahwa hari ini saudara diberkati Tuhan. Kita akan jumpa dalam pelajaran berikutnya. Semoga apa yang saudara pelajari hari ini, kita belajar bersama, itu dapat membawa saudara semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin hari semakin disempurnakan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai ketemu lagi. Shalom.